光靠我们数十人，等需联手合力。若有背盟契约，一人成军的妖族。巨斧的无场中谋宇宙，都是我的。万钱出口，越往后的机会就越退役的人，去往安全的异彩坊。再厉害也挡不住双重联合。是你，不惧，可你必将完蛋。刚才就是这个城主相见，难道1年了？这里第3候选者是我的老师为。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-194. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng bersama dengan Colossal telah melakukan perjalanan ke Menara Bintang, di mana Lo Feng merasa kalau tempat ini seakan-akan tengah memanggil dirinya. Tapi baik Babata maupun Colossal tidak tahu dengan maksud dari Lo Feng. Terlebih lagi ketika Lo Feng mencoba melakukan sesuatu kepada Menara Bintang, tidak ada reaksi apapun yang dia terima. Alhasil, Lo Feng pun memilih melanjutkan perjalanannya saja, di mana mereka langsung disambut oleh para penjaga dari Menara Bintang. Dalam pertarungan itu, mengalahkan kelabang ini bukanlah perkara yang mudah, sebab mereka harus melakukan sesuatu kepada intinya. Jadi Lo Feng dan Colossal memilih untuk pergi saja daripada membuang waktu mereka. Dalam perjalanan itu, Lo Feng diberitahu mengenai bintang tersegel, sebuah bintang yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jadi Lo Feng berencana untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Bahkan dalam perjalanan itu, Lo Feng kembali tertahan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Chen telah memperkenalkan dirinya kepada Lo Feng, di mana dia adalah teman dari Zizong. Lo Feng tidaklah mendengarkannya dan meminta Chen untuk langsung saja bertarung dengannya. Hal ini tentu saja membuat Chen kesal. Pasalnya Lo Feng terlalu percaya diri. Ia tahu kalau Lo Feng telah berhasil mengalahkan 18 raja di benua Yanji. Tapi Menara Bintang sangatlah berbeda, karena ini merupakan tempat orang-orang kuat berkumpul. Jadi Lo Feng tidaklah layak menjadi sombong. Bisa dikatakan kalau saat ini kondisi Lo Feng tidaklah bagus, karena ada begitu banyak musuh yang harus dirinya hadapi. Maka karena itulah dia pun kembali memanggil Colossal. Ketika Chen hendak menyombongkan dirinya, Colossal dalam sekejap berada di belakangnya, yang tentu membuat semua orang terkejut. Chen mencoba untuk melakukan penyerangan kepadanya, tapi Colossal dengan sangat mudah mementalkannya. Bahkan langsung saja menghabisi Chen tanpa bisa berbuat apa-apa. Colossal juga ingin menunjukkan kalau inilah yang mereka dapatkan jika berani meremehkan kehendak tuannya. Di dalam, Colossal sangatlah terkejut dengan penampilannya saat ini, yang tentu itu adalah ulah dari Babata. Serangan barusan benar-benar telah menghabisi nyawa Chen. Para anggotanya mencoba untuk membalaskan dendam, tapi semua itu terhenti karena munculnya sebuah jalan. Alhasil, Lo Feng bersama yang lainnya pun memutuskan pergi. Tapi dalam perjalanan itu, teman-teman Chen Hun meminta pertanggungjawaban. Tapi seharusnya mereka sudah sadar kalau Chen sendiri yang memulai dari awal. Padahal sebagai sesama prajurit, mereka sangatlah dilarang untuk saling menghina. Lo Feng tidaklah takut kepada mereka jika berani membalas dendam Chen Hun. Tapi seharusnya mereka sadar kalau bintang angin akan segera lahir. Jadi pertarungan itu hanya akan membuang waktu mereka saja. Ia takut orang lain akan memanfaatkan perselisihan mereka. Benar saja kelompok serangga memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan.
Dengan begini, perselisihan mereka pun harus terhenti dulu, karena mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Kini Lo Feng tengah bersama klan otomat dan para serangga Zerg. Hanya saja Ratu Serangga Zerg dapat melihat mereka, dan itu bisa dirasakan langsung oleh Irina. Lo Feng meyakini kalau di dalam cincin kelompok serangga terdapat sosok yang sangat kuat. Sesaat kemudian Lo Feng bersama yang lainnya telah tiba di sebuah tempat, yang mana saat ini terdapat begitu banyak kelompok yang berkumpul. Di sana juga ada Tianzhen, yang mana kedatangan Lo Feng di sana langsung disambut dengan baik, karena bagaimanapun gelarnya sudah menyebar kemana-mana. Tianzhen memberitahu kalau sekarang berbagai klan tengah saling berkumpul untuk mendapatkan bintang angin. Secara bertahap, para pasukan yang begitu banyak teruslah bermunculan. Untung saja Lo Feng lekas datang untuk membantu mereka. Untuk saat ini, kelompok yang terkuat adalah Nanzhou, Ratu Serangga Zerg. Mereka memiliki rencana licik. Selain itu ada Nihuang yang memiliki ribuan pasukan mekanik. Ada juga Raja Iblis Wanwu, seorang prajurit tunggal yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan dari kedatangannya saja sudah terpancar aura yang begitu mengerikan. Kekuatan mereka setidaknya sudah berada di tingkat atas immortal. Lo Feng sadar kalau setidaknya kekuatan mereka sama dengan gurunya. Sesaat kemudian muncullah retakan ruang yang langsung saja memberikan tekanan yang luar biasa. Ini merupakan kedatangan dari Master Pedang, yang mana kita pun diperlihatkan dengan sosoknya yang begitu keren. Meskipun berada di kelompok yang sama, namun Raja Qijian memilih untuk berpisah. Ia tercatat dalam 3 kekuatan kelompok atas. Dikatakan juga Qijian adalah murid langsung dari leluhur kosmik dari pendiri Battle Egg Colosseum. Kekuatan spiritualnya bahkan jauh lebih kuat daripada Bolan, yang tentu saja kekuatannya berada di tingkat berbeda. Meskipun begitu, Tianzhen senang dia berada di sini. Sesaat kemudian muncullah sebuah portal lainnya, di mana itu adalah jalan masuk menuju bintang angin. Semua orang langsung saja berebut untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Di dalam sana kita pun diperlihatkan dengan pemandangan yang begitu menakjubkan. Sedangkan di sisi lainnya, orang-orang kuat dari 4 ras telah berkumpul. Mereka adalah para prajurit yang berhasil melewati berbagai rintangan. Setidaknya kemampuan mereka itu berada hampir sama di tingkat immortal. Setidaknya ada 100.000 orang yang berkumpul di sini. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari anggota aliansi Hongman. Kalau Shao tidak dalam duga dapat melihat pemandangan ini. Sedangkan Lo Feng sadar kalau setiap klan memiliki kekuatan unggulannya sendiri. Kini mereka semua hanya tinggal menunggu bintang angin yang akan terlahir. Sesaat kemudian sebuah fenomena mulai terjadi, di mana itu menandakan kalau bintang angin akan segera muncul. Kita pun diperlihatkan dengan bentuk sebenarnya dari bintang angin, yang mana kemunculannya diikuti dengan kekuatan yang begitu besar. Bahkan fenomena langit teruslah berubah-ubah. Semua perhatian pun mulai tertuju kepada bintang angin. Tidak ada satupun dari mereka yang mengalihkan perhatian. Nanzhou pun segera keluar untuk menyaksikan kejadian itu. Untuk Niwa meminta seluruh pasukannya untuk bersiap-siap, karena pertarungan sebentar lagi akan terjadi. Perlahan-lahan bintang angin pun mulai keluar. Lo Feng setelah penasaran akan seberapa mengerikannya kekuatan yang orang-orang itu miliki. Ia pun bingung apakah dapat melawan kekuatan mereka. Tianzhen menenangkan Lo Feng, pasalnya dia sudah memikirkan beberapa rencana, di mana sesaat kemudian bala bantuan pun datang, yang mana ada 1.000 orang tambahan yang berada di sisi Lo Feng, di mana mereka adalah rekan-rekan dari Tianzhen. Ia memberitahu semua orang kalau pertarungan hari ini adalah untuk mendapatkan bintang angin. Mereka akan bertarung dengan para musuh kuat yang berasal dari 4 ras. Yang dapat mereka lakukan hanya bertarung saja. Karena dalam gitulah mereka dapat memberikan perlawanan. Bisa dikatakan aliansi akan dibentuk untuk sementara waktu. Mereka akan maju dan mundur bersama. Pada awalnya mereka bingung karena bagaimana nantinya mereka mendapatkan bintang angin. Tianzhen menjelaskan kalau kerjasama ini mereka lakukan untuk mengatasi lawan-lawan saja. Kedepannya setelah semua itu, barulah mereka akan mengandalkan kekuatan masing-masing untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan bintang angin. Tianzhen berjanji kalau mereka akan saling bantu-membantu. Riak gemuruh teruslah terdengar yang mana mereka setuju untuk membentuk aliansi. Tianzhen akan membagi kelompok yang berisikan 100 orang.
Lo Feng memuji kehebatan Tian Chen dalam berbicara. Kata-katanya itu sangatlah luar biasa karena mampu menyatukan mereka. 光靠我们数十人，等需联手合力。若有背蒙气运。 Semakin bintang angin hendak keluar, maka pertarungan pun akan semakin dekat. Hingga pada puncaknya bintang angin pun keluar dan langsung saja menjadi perebutan berbagai ras. Tapi tiba-tiba saja ada blokade ruang. Yang mana hal ini merupakan hal yang sangat merepotkan bagi mereka semua. Dengan adanya larangan itu, maka akan menyulitkan mereka mendapatkan bintang angin. Jadi satu-satunya cara adalah bekerjasama. Pertarungan pun mulai terjadi. Lo Feng mengajak Lo Shao untuk terbang lebih tinggi lagi. Di sini kita pun diperlihatkan dengan pertarungan yang begitu sengit antara 4 ras, yang mana mereka saling bertarung satu sama lain demi bisa mendapatkan bintang angin. Terlihat ada beberapa orang yang berada di bintang angin. Mereka mencoba melakukan sesuatu, tapi berbagai serangan di sana telah membuat mereka meninggoy. Akibat serangan yang terus terjadi membuat bintang angin bergerak. Orang-orang di sana masihlah terus mencoba untuk menyerap bintang angin, tapi semua itu terus gagal. Lo Feng sendiri bingung mengenai perasaan ia sebenarnya. Namun mereka pun dikejutkan oleh berbagai serangan yang telah kembali tertuju ke bintang angin. Pertahanan pun mulai dibentuk, tapi semua itu tidak bertahan terlalu lama. Bintang angin teruslah jatuh. Sedangkan Lo Feng bersama yang lainnya masihlah bertahan di bintang angin. Mereka harus mencegah agar bintang angin tidak jatuh ke bawah. Pasalnya kegilaan tengah memenuhi area bawah. Bahkan mereka tidak lagi peduli dengan bintang angin karena menghabisi satu sama lain dapat mengambil harta lawan. Sedangkan orang-orang kuat dari 4 ras masihlah belum melakukan pergerakan apapun, yang sepertinya mereka ini tengah menunggu sesuatu. Ternyata jika mereka tergesa-gesa, maka itu semua hanya akan menjadi kuburan massal saja. Lo Feng barulah menyadari hal itu. Tapi Tian Chen menyadarkan mereka. Pasalnya orang-orang itu sangatlah kuat dan bukanlah tandingan mereka. Jadi jika mereka tidak kunjung bergerak, maka mereka akan jauh tertinggal. Baru saja bertarung sebentar, Lo Feng ini sudah mendapatkan begitu banyak harta. Tidaklah heran mengapa orang-orang menjadi begitu kegilaan. Seiring berjalannya waktu, pertarungan semakin memanas saja. Posisi Lo Feng bahkan mulai terkepung. Nah, di sini Niwa bersama pasukan robotnya akan melakukan penyerangan kepada Raja Cijian. Pasalnya dia adalah target utama mereka. Sebuah harta pun dirinya keluarkan untuk dapat melakukan penyerangan langsung kepadanya. Serangan ini memiliki jangkauan yang luar biasa besar. Para prajurit yang terkena serangan itu dipastikan langsung meninggoy. Sedangkan si Jian tidaklah panik dan mulai mengutus para anggotanya untuk melakukan sesuatu. Niwa berjanji jika mereka mengalahkan Cijian, maka hadiah besar akan diterima. Hanya saja kekuatan Cijian ini tidaklah main-main. Jadi dibutuhkan serangan besar untuk menghadapinya. Cijian memberikan perintah kepada para prajuritnya dan juga mengeluarkan patung pelayan binatang, yang tentu mengejutkan Lo Feng. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Cijian akan menggunakan kekuatan itu, di mana kita pun langsung saja diperlihatkan dengan kemampuan dari Cijian. Serangan Niwa telah berhasil ditahan dengan mudah oleh pertahanan patung pelayan bintang. Seberapa keras pun dirinya meningkatkan serangan, tidak ada tanda-tanda kalau perisai ini akan hancur. Terlebih lagi, si Jia bersama dengan anggotanya tengah memfokuskan diri pada pertahanan itu. Lo Feng bisa merasakan dengan jelas betapa mengerikannya kekuatan yang Cijian miliki. Nah, sebuah getaran besar pun tercipta, yang membuat kelompok Lo Feng harus meninggalkan bintang angin dulu. Pasalnya jika tidak, bintang angin itu akan membuat mereka meninggoy. Pertempuran sengit masihlah terus terjadi demi mendapatkan bintang tersegel. Selain itu, berbagai celah ruang juga telah terbuka yang membuat semua orang terkejut. Pasalnya pintu keluar terus terbuka. Mereka pun harus melarikan diri karena jika tertimpa bintang tersegel, maka hal itu akan membuat mereka meninggoy. Sedangkan di sisi Lo Feng, dia itu terus meyakini kalau menara bintang memanggil dirinya. Ketika dirinya baru memasuki menara ini, telah banyak kejadian yang tak bisa dirinya jelaskan. Ini bertepatan juga dengan munculnya bintang tersegel. Lo Feng meyakini kalau semua itu bukanlah kebetulan. Mungkin sesuatu yang besar akan terjadi.
Tetapi ada hal yang aneh terjadi kepada Tianchen, yang mana dia merasakan sakit yang luar biasa pada jiwanya, yang ternyata ada sesuatu yang telah menyerang jiwanya. Ia pun meminta mereka untuk berhati-hati. Sebuah mata besar pun muncul di hadapan Tianchen. Selain itu, kita diperlihatkan dengan kedatangan Raja Yaru, Raja Naga Api, dan Raja Bumi. Tidak hanya mereka saja, namun Wang Nalan bersama Raja Angin dan yang lainnya juga telah datang kemari. Mereka merupakan para raja dari klan iblis. Kehadiran mereka kemari merupakan masalah yang besar, karena bagaimanapun serangan jiwa yang mereka miliki sangatlah mengerikan. Tentu saja pertarungan akan menjadi lebih sulit. Pasalnya terdapat 14 raja binatang iblis yang berada di tingkat Undying. Sedangkan di pihak Lo Feng, mereka berada di tingkat Toastmaster. Setidaknya membutuhkan 4 orang untuk menghadapi sosok Undying. Lo Feng dan yang lainnya tidaklah diuntungkan. Namun di saat ingin melarikan diri, sebuah serangan langsung saja dilancarkan, di mana itu adalah hukum ruang waktu yang membuat pergerakan Lo Feng dan yang lainnya sempat terhenti. Tianchen meminta untuk memberikan perlawanan, di mana dirinya lah yang akan berhadapan dengan Raja Iblis, sedangkan Lo Feng dan yang lainnya akan berhadapan dengan para binatang iblis lainnya. Kita pun mulai diperlihatkan dengan pertarungan yang sangat seru antara kelompok manusia berhadapan dengan kelompok binatang iblis. Lo Feng akan bekerjasama dengan Kulao Shao, di mana kerjasama di antara mereka berdua berjalan dengan sangat lancar. Terlebih lagi mereka memiliki racun Taimo yang dapat menghancurkan tubuh Undying dengan sangat mudah. Jika ada yang belum mati, maka Lo Feng lah yang akan bertindak selanjutnya. Teknik pedang yang dia miliki sangatlah mendominasi. Bahkan sudah ada begitu banyak binatang iblis yang mati di tangannya. Selain itu, Lo Feng juga memberikan bantuan kepada rekan-rekannya. Tapi mereka sepertinya agak lupa dengan kehadiran dari bintang tersegel. Karena jika salah membuat pergerakan, maka mereka akan mati ditelan bintang tersebut. Dalam pertarungan ini, ledakan kekuatan yang bintang tersegel telah menghabisi begitu banyak prajurit di sana. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang mati di sini. Bahkan kini rekan dari Lo Feng telah kesulitan dalam berhadapan dengan para binatang iblis. Ia pun harus menggunakan tubuh abadinya untuk bisa melepaskan diri. Para binatang iblis tidak akan memberikan mereka napas. Lo Feng tahu kalau Raja Qi sudah meninggoy, sedangkan Raja Shuangwu tengah menghadapi para Undying dari 4 Raja Iblis. Rekan-rekannya sudah melakukan segalanya untuk dapat mengalahkan para binatang iblis. Jadi Lo Feng tidak akan tinggal diam saja. Ia meminta Kulao Shao untuk membantunya, di mana mereka akan melakukan sebuah rencana besar. Sedangkan Tianchen sendiri menghadapi sebuah kendala. Pasalnya, Raja Iblis ini telah kembali menyerang jiwanya dengan begitu keras, sampai-sampai membuat tubuh fisiknya terpental. Lo Feng bergegas untuk menyelamatkannya, namun sayang sekali dirinya pun harus tenggelam dalam serangan jiwa dari Raja Iblis. Lo Feng pun terjatuh yang membuat Kulao Shao dan juga Tianchen menjadi panik. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi siapa yang menyangka kalau Tianchen memiliki niat busuk, yakni menghabisi Lo Feng demi dapat menguasai seluruh harta yang dia miliki. Dia yakin seberapa kuat pun Lo Feng, ia tidak akan dapat sadar secepat mungkin. Sayang sekali dia ini terlalu meremehkan Lo Feng. Ia pun sadar kalau semua ini adalah rencana busuk dari Tianchen. Ia sengaja berpura-pura terkena serangan jiwa agar dapat menarik perhatiannya. Usut punya usut, ternyata dia telah bekerjasama dengan para Raja Iblis. Tianchen pun agak panik karena Lo Feng telah mengetahui rencananya. Tapi semua ini sudah terlambat. Pasalnya di bawah sana ada kekuatan dari bintang tersegel. Karena sudah seperti ini, maka Lo Feng akan menggunakan kristal Dewa Api untuk dapat membawa Tianchen mati. Tapi tiba-tiba saja aliran waktu kembali terhenti dan muncullah sebuah portal misterius. Tidak ada satupun orang di tempat itu yang bisa bergerak. Pasalnya aliran waktu benar-benar terhenti. Kemungkinan ini adalah ulah dari portal misterius. Sebuah suara pun mulai terdengar dan akan membawa Lo Feng masuk ke dalam tempat tersebut. Ketika Lo Feng pergi, aliran waktu pun kembali berjalan.
Meskipun telah kehilangan Lo Feng, Tian Chen akan menghabisi Raja Ku dan juga Kulo Shou, sebab dia sangatlah menginginkan harta yang mereka miliki. Sedangkan Lo Feng sendiri telah dibawa masuk ke dalam tempat yang membuat dia kebingungan. Kulo Shou mencoba untuk menghubunginya. Lo Feng memintanya untuk tidak khawatir dan juga memintanya berhati-hati kepada Tian Chen karena dia adalah musuh. Kulo Shou juga diminta untuk memberitahukan hal ini kepada Raja Ku. Saat kemudian harta-harta yang Lo Feng miliki tidak dapat dia keluarkan seperti pedang dan kristal Dewa Api. Di saat ia terus melakukan perjalanan, Lo Feng pun seketika dibuat terkejut dan apa yang dia lihat, yang mana itu merupakan bintang tersegel. Lo Feng pun masuk lebih dalam ke menara bintang bagian ruang percobaan. Di saat Lo Feng melihat sekeliling, ada sebuah suara yang memanggilnya dan menarik Lo Feng untuk mendekat. Ia pun ditarik oleh kekuatan yang begitu besar. Bahkan saking cepatnya Lo Feng ditarik, ia pun melihat berbagai tempat dalam sekejap. Hingga akhirnya dia pun melihat sosok yang telah memanggilnya. Tekanan yang sangat kuat dapat Lo Feng rasakan. Bahkan kekuatan yang sosok ini miliki tidaklah dapat Lo Feng perkirakan, seakan-akan dalam seperti lautan. Kekuatan inilah yang membawanya kemari. Lo Feng berpikir kalau kekuatan dari sosok ini seperti makhluk agung atau bahkan seperti Tuhan alam semesta. Lo Feng dirinya panggil sebagai kandidat ketiga, dan dirinya sudah menantikan kedatangan Lo Feng selama 8,2 miliar tahun. Ia tentu tidak bukan adalah Putih. Lo Feng tidak tahu siapa dia karena pasalnya menara bintang tidaklah memiliki pemilik. Selain itu, mengapa dirinya dipanggil sebagai kandidat ketiga? 刚才就是这个城主相信，难道1年了？陆离，第3候选者是我的老师为。 Putih dapat merasakan kebingungan dari Lo Feng. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya yang adalah penjaga dari menara bintang, sekaligus yang akan memandu Lo Feng. Harta karun yang juga diciptakan untuk bumi. Dirinya adalah pelayan pertama dari guru mereka. Dalam bertahun-tahun yang tak berujung, Putih dapat melihat kekuatan yang gurunya miliki. Selain itu, gurunya lah yang menciptakan klan Yansen dan klan Bumi. Mereka dibesarkan secara pribadi. Tentu Lo Feng tidak menduga kalau klan Yansen berasal dari Bumi. Padahal mereka merupakan klan kuno yang pernah diceritakan oleh penguasa kota kekacauan. Guru mereka telah melakukan banyak percobaan untuk melahirkan manusia yang sangat kuat. Klan Yansen adalah ciptaan dengan bakat alami yang kuat. Bahkan yang terkuat di antara mereka telah menjadi murid kedua sang guru. Dia memimpin pasukan besar dan telah berhasil menjadi penguasa alam semesta. Klan Yansen merupakan mahakarya terbesar yang dimiliki oleh guru mereka. Tapi dia masihlah belum puas dan kembali melakukan penelitian. Hingga terciptalah manusia bumi yang memiliki jiwa paling murni. Namun bumi hanyalah nama yang dipanggil oleh Lo Feng dan manusia bumi lainnya. Karena dulu namanya bukanlah bumi. Kandidat pertama memanggilnya sebagai alam gunung dan laut. Kandidat kedua memanggilnya sebagai bintang bulat. Putih sadar betul kalau kekuatan fisik Lo Feng masih jauh dari kata cukup kuat. Untung saja guru mereka telah menciptakan satu set gen khusus untuk Lo Feng yang disebut sebagai kode rahasia 9 bagian. Ini akan dapat membantu Lo Feng mengalami peningkatan luar biasa. Namun metode rahasia ini telah menentang surga. Baik mempelajari ataupun menerapkan teknik itu, maka akan secara otomatis dihukum oleh alam semesta. Guru mereka pun menemukan cara untuk melawan hukum itu, yakni esensi jiwa langit yang kuat dan sudah terukir di dalamnya. Lo Feng tahu itu pasti adalah logam hitam yang pernah dirinya dapatkan. Yang menjadi tidak heran mengapa sejak kedatangannya kemari, menara bintang terus memanggilnya, karena benda itu tercipta dari orang yang sama. Putih tahu kalau Lo Feng adalah orang terkuat di bumi saat ini dan telah lulus sutra jiwa surgawi. Jadi dia itu dapat mempelajari metode rahasia. Tapi dia harus mempelajari jalan hidup dan mati. Menara bintang dianggap sebagai salah satu harta karun paling kuat di alam semesta. Selama pembuatannya, sinar kosmik dimasukkan ke dalam yang membuat harta ini memiliki jejak kesadarannya. Oleh karena itulah, menara bintang dapat mengenali pemilik dari tempat ini. Karena Lo Feng akan menjadi murid ketiga, maka jiwanya akan hancur dan meninggoy. Jikapun Lo Feng bisa dibangkitkan, namun memori tentang rahasia 9 surga bagian juga akan hilang. Pemulihan tingkat genetik, armor raja yang dirinya gunakan, semua itu juga akan menghilang. Putih menanyakan keputusan apa yang akan Lo Feng ambil. Tentu saja untuk menjadi sosok yang lebih kuat, Lo Feng harus mengambil risiko tersebut. Putih pun paham dan dia mulai melakukan sesuatu kepada para bintang tersegel yang ada di tempat itu. Di mana sesaat kemudian muncullah sebuah metode di tangannya.
Lo Fang akan melewati ujian yang penting bagi seorang pemimpin. Bisa atau tidaknya ia dalam melewati semua itu tergantung pada kekuatan yang dia miliki. 而且水平恢复原状，失去这些，我恐怕我唯有一往无前。好，忍住罪。 Ketika sudah memulainya, maka Lo Fang tidak akan dapat berhenti. Dua kandidat sebelumnya mampu bertahan sampai 2.600 dan 3.300 tahun. Tapi mereka masihlah gagal. Metode ini pun langsung saja dimasukkan ke dalam lautan kesadaran Lo Fang. Untuk saat ini dirinya tidaklah merasakan apapun. Karena bagaimanapun ujiannya masihlah belum dirinya mulai. Hingga dia pun melihat berbagai alam semesta di hadapan matanya. Putih berharap kalau Lo Fang dapat berhasil. Ia pun pergi meninggalkannya. Lo Fang paham dan dia mulai menggabungkan jiwanya dengan metode tersebut. Rasa sakit yang luar biasa seketika saja dirasakan oleh ketiga tubuhnya. Pasalnya jiwa mereka telah dicabik-cabik. Rasa sakit kali ini tidaklah pernah Lo Fang rasakan. Waktu pun terus berjalan dengan cepat di dalam tempat tersebut. Di sisi lain, Hong bersama kekasihnya tengah bermesraan di alam semesta. Sedangkan Lei Shen masihlah terus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Lo Fang sendiri menjadi sangat panik pasalnya rasa sakit pada jiwanya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ia pun penasaran apakah dirinya mampu bertahan dalam 1000 tahun ke depan. Jadi dia pun akan mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan mempelajari patung binatang. Tapi semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Waktu terus berlalu dan bahkan sudah 100 tahun dan 300 tahun. Teman-teman Lo Fang telah menjadi kuat daripada yang sebelumnya. Begitu pula dengan putra Lo Fang yang telah menjelajahi alam semesta. Selain itu dirinya bertemu dengan rekan-rekan ayahnya. Sebenarnya kekuatannya itu meskilah belum seberapa, namun dia sudah melakukan perjalanan yang berbahaya. Melihat kehadirannya di sini telah mengingatkan Bolan kepada Lo Fang. 1000 tahun pun kembali berlalu dan Lo Fang masihlah terus mencoba menahan kekuatan ini. Meskipun rasa sakit terus mengoyak jiwanya. 家伙倒是很像他的父亲。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang akan menghadapi ujian besar untuk menjadi penguasa dari Menara Bintang. Hanya saja keberadaannya itu sama sekali tidak diketahui oleh siapapun, yang membuat keluarganya menjadi begitu mengkhawatirkan kondisinya. Sedangkan Lo Fang sendiri merasakan sakit yang luar biasa dari ujian itu. Pertarungan yang berada di sisi luar sepertinya masihlah belum berhenti, karena bintang tersegel harus segera didapatkan. Kita diperlihatkan juga dengan Shu Xin yang ingin Lo Fang segera kembali. Padirnya, Lo Fang pun bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa kuat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.